Hai, selamat datang di channel VP Tunas Global kelas 6. Hari ini kita akan belajar di buku 6A, buku tematik yang berjudul Selamatkan Makhluk Hidup. Mata pelajaran IPS, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku. Silakan kamu buka bukunya halaman 6 ya. Kita akan belajar mengidentifikasi sosial budaya dan kondisi geografis negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi pemanfaatan kondisi geografis negara-negara di Asia Tenggara. Berikut ini adalah peta negara-negara Asia Tenggara atau bahasa Inggrisnya Association of Southeast Asian Nations, bisa disingkat ASEAN. Berikut ini adalah peta negara-negara di Asia Tenggara. Yang pertama ada Indonesia, kemudian ada Singapura, ada Malaysia, ada Brunei Darussalam, ada Filipina, ada Thailand, ada Kamboja, ada Vietnam, Laos, dan Myanmar. Apa itu sosial budaya? Sosial adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat sekitar. Sementara budaya adalah segala hal yang dibuat oleh manusia berdasarkan pikiran dan akal budinya yang mengandung cinta dan rasa. Jadi, sosial budaya itu adalah segala hal yang diciptakan manusia dengan pikiran dan budinya dalam kehidupan bermasyarakat. Terciptanya sebuah kebudayaan atau sosial budaya di masyarakat dikarenakan oleh interaksi antar manusia dengan alam sekitarnya, sehingga kita seharusnya menjaga dan melestarikan kebudayaan yang sudah lama kita pertahankan. Untuk negara pertama, Indonesia. Untuk sosial yang ada di Indonesia yaitu seperti suku bangsa, meliputi Jawa, Betawi, Minang, Dayak, Asmat, dan masih banyak lagi. Sementara di Indonesia ini beragam agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Untuk budayanya, di Indonesia ini memiliki banyak sekali beragam bahasa daerah, tarian tradisional, alat musik, rumah adat, pakaian adat, dan masih banyak lagi. Sekarang kita ke Malaysia. Untuk sosialnya, ternyata di Malaysia itu terdiri dari beberapa etnis seperti Melayu, Tionghoa, dan India. Agamanya pun sama seperti di Indonesia, ada yang Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, hingga Konghucu. Sementara budayanya, kebudayaan di Malaysia itu banyak terpengaruhi oleh budaya Melayu. Bahasa resminya pun bahasa Melayu, namun di Malaysia terdapat bahasa Inggris, Tamil, dan juga Mandarin. Selanjutnya adalah Brunei Darussalam. Dari segi sosial, ternyata penduduk Brunei itu berasal dari etnis Melayu, Tionghoa, dan sebagian dari suku Dayak. Karena posisi Brunei yang berada di Kalimantan menyebabkan beberapa suku Dayak pindah ke Brunei Darussalam. Mayoritas penduduknya pun beragama Islam. Dan budaya yang ada di Brunei Darussalam seperti bahasa, ternyata bahasa resmi di Brunei Darussalam adalah bahasa Melayu. Namun, bahasa Inggris dan Mandarin masih digunakan untuk sehari-hari. Kebudayaan di Brunei sangat banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Selanjutnya adalah Singapura. Dari segi sosialnya, ternyata penduduk di Singapura merupakan keturunan Tionghoa, Melayu, India, dan bangsa Eropa.
Sebagian besar penduduknya beragama Buddha, namun ada pula yang Islam, Taoisme, Katolik, dan Hindu. Untuk budayanya, ternyata bahasa yang digunakan di Singapura itu bermacam-macam. Ada bahasa Mandarin, Melayu, Inggris, Tionghoa, India, dan Hokkien. Budaya di Singapura pun bercampur-campur, dan yang unik karena berasal dari berbagai ras, agama, dan tradisinya. Selanjutnya, kita ke negara Kamboja. Nah, sosial di Kamboja sebagian besar penduduknya merupakan suku bangsa Khmer dan juga suku bangsa Vietnam dan Tionghoa. Sebagian besar penduduknya itu pun menganut agama Buddha. Dari segi budayanya, bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Khmer juga. Makanan khasnya pun memiliki kemiripan dengan makanan khas negara Asia Tenggara lainnya. Seperti saus ikan pada sup maupun tumisan itu sama seperti yang digunakan di Thailand dan Vietnam. Selanjutnya adalah negara Filipina. Dari segi sosial, ternyata sebagian besar penduduk Filipina berasal dari suku asli Filipina, Tionghoa, Indo-Arya, dan suku lainnya. Agama yang dianut oleh penduduk Filipina pun mayoritas beragama Katolik. Agama Islam dianut oleh suku Moro di Mindanao Selatan. Untuk budayanya, bahasa resminya adalah Tagalog. Namun, ada juga yang berbahasa Spanyol dan Inggris. Budaya Spanyol sangat kental di Filipina dan mempengaruhi kebudayaannya seperti musik, makanan, seni, dan tariannya. Selanjutnya, negara Laos. Dari segi sosialnya, penduduk Laos sebagian besar dari etnis Lao, Mel, Yao, dan Thai. Agama yang menjadi mayoritas di Laos adalah Buddha Theravada. Kemudian, untuk budayanya, bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Lao. Kebudayaan di Laos ternyata banyak dipengaruhi oleh ajaran agama Buddha Theravada, seperti kebiasaan hidup masyarakatnya, seni tari, dan seni musiknya. Selanjutnya, Vietnam. Dari segi sosialnya, ternyata Vietnam itu mayoritas penduduknya adalah etnis Kinh. Sebagian besar penduduknya menganut agama Buddha, Konghucu, Taoisme, dan Konfusius. Sementara budayanya, kebudayaan di Vietnam sangat dipengaruhi oleh negara Tiongkok. Bahasa resminya adalah bahasa Vietnam, namun banyak juga bahasa serapan dari bahasa Mandarin. Kemudian, Thailand. Untuk sosialnya, penduduk di Thailand terdiri dari suku Thai, Tiongkok, dan Melayu. Sebagian masyarakatnya pun beragama Buddha. Untuk budayanya, bahasa resmi yang digunakan yaitu bahasa Thai. Namun, bahasa Mandarin dan Inggris juga digunakan untuk bahasa sehari-hari. Thailand sangat menjaga tradisi dan kebudayaan lokalnya seperti rumah adat, busana, bahasa, bahkan aksara atau tulisannya, agar identitas negara tersebut tidak hilang. Dan yang terakhir adalah Myanmar. Sosialnya adalah penduduk di Myanmar terdiri dari etnis Myanmar, Shan, Karen, Rakhine, Tionghoa, India, dan Mon. Sebagian besar penduduknya menganut agama Buddha. Budayanya, untuk bahasa resmi yang digunakan di Myanmar adalah bahasa Burma atau bahasa Myanmar. Banyaknya pagoda di Myanmar membuat Myanmar mendapat julukan negara 1000 pagoda. Kalau ada pertanyaan yang belum jelas, silakan dicatat dulu ya pertanyaannya. Nanti setelah video berakhir, kamu bisa bertanya pada guru kelas kalian. Selanjutnya, yuk kita pelajari pemanfaatan kondisi geografis negara-negara ASEAN. Dimulai dari sini ya.
Pemanfaatan kondisi geografis negara-negara ASEAN. Jadi, geografis adalah letak suatu daerah atau wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Sementara kondisi geografis adalah kondisi atau keadaan suatu wilayah dengan dilihat dari keadaannya yang berkaitan dengan aspek geografis. Aspek-aspek itu meliputi letak, terkait dengan lokasi geografis, luas, bentuk, dan posisi koordinat dari peta. Sebagian besar negara ASEAN memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km persegi. Adapun luas wilayah daratannya lebih kurang 4.817.000 km persegi. Mayoritas negara-negara di ASEAN memiliki iklim tropis, yaitu hanya 2 musim, musim hujan atau musim kemarau, karena negara-negara di ASEAN itu dilewati oleh garis khatulistiwa. Berdasarkan letak geografisnya, ASEAN terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Samudra Hindia berada di dekat Pulau Sumatera dan Samudra Pasifik berada di dekat Filipina. Dan Asia Tenggara diapit oleh 2 benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Namun, ternyata negara-negara ASEAN itu memiliki 4 karakteristik yang unik loh. Yang pertama, compact, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran, contohnya negara Kamboja. Kemudian berbentuk fragmented, yaitu berbentuk kepulauan seperti Indonesia dan juga Filipina. Yang ketiga berbentuk elongated, yaitu berbentuk memanjang seperti Vietnam. Dan protruded, yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam seperti Thailand dan Myanmar. Untuk pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara, negara pertama adalah Indonesia. Dataran rendah di Indonesia menghasilkan padi, sayuran, kopi, teh, karet, dan sebagainya. Untuk hutannya menghasilkan rotan dan kayu jati yang dimanfaatkan untuk bahan mebel, seperti membuat kursi, meja, ataupun lemari. Kemudian, perairannya menghasilkan ikan, rumput laut, dan garam, sementara pertambangannya menghasilkan batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Negara kedua yaitu Brunei Darussalam, di mana minyak bumi dan gas alam menyumbang 40% untuk pendapatan negara Brunei. Dataran rendahnya pun menghasilkan padi, kelapa, lada, dan buah-buahan. Yang ketiga, negara Filipina, di mana pertanian dan perkebunan menghasilkan jagung, padi, ketela pohon, tebu, dan tembakau. Pertambangannya pun menghasilkan emas loh. Yang keempat, Kamboja, daerah sekitar sungai untuk pertaniannya itu menghasilkan padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis. Sementara perkebunan menghasilkan tembakau dan karet. Selanjutnya, Laos. Dataran rendah di Laos memiliki pertanian juga yang menghasilkan padi, jagung, dan tembakau. Sementara karena Laos tidak memiliki laut namun hanya memiliki sungai, tapi sungai di Laos pun menghasilkan ikan karper dan ikan perch yang bisa menjadi bahan makanan di sana. Sementara di Malaysia, hutan di Malaysia itu menghasilkan kayu untuk bahan mebel, sementara tambangnya menghasilkan kilang minyak dan tambang timah, dan perkebunannya menghasilkan karet. Kemudian di Myanmar banyak menghasilkan tembakau, teh, dan sayuran, serta wilayah pertambangan di Myanmar itu menghasilkan timah. Kemudian Singapura, karena Singapura tidak memiliki sumber daya alam, namun di Singapura ada usaha pertanian dengan cara hidroponik dan untuk peternak unggas. Kemudian
Untuk Thailand, pertanian Thailand menghasilkan padi. Untuk pertambangannya menghasilkan timah, timbal, seng, dan mangan. Untuk sungainya itu dimanfaatkan untuk penangkapan ikan. Kemudian Vietnam, yaitu dataran rendahnya menjadi pusat industri seperti pengolahan makanan, penggilingan padi, dan tekstil, serta pertanian buah, sayuran, jagung, ubi jalar, dan kopi. Sementara hutan di Vietnam hampir sama dengan di Indonesia, menghasilkan kayu jati dan rotan untuk bahan mebel. Jadi, kesimpulan untuk materi pembelajaran hari ini, ternyata di negara-negara Asia Tenggara itu memiliki banyak persamaan, tapi tetap ada perbedaannya. Di mana persamaannya itu seperti ada bahasa yang sama yang digunakan di beberapa negara. Contohnya, bahasa Melayu yang digunakan di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Yang kedua, ternyata setiap negara di Asia Tenggara memiliki banyak sekali etnis. Kemudian yang ketiga, iklim di Asia Tenggara itu hampir semuanya sama, yaitu beriklim tropis yang hanya memiliki 2 musim. Dan mayoritas penduduknya pun bekerja di bidang pertanian, di mana hampir semua negara di Asia Tenggara itu menghasilkan padi sendiri. Namun, setiap ada persamaan, pasti ada perbedaan. Tapi perbedaan tersebut menjadikan setiap negara memiliki keunikan atau kekhasannya masing-masing. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa untuk tetap melestarikan budaya kita sendiri agar budaya kita tidak punah.